gunanya kalau rajin beribadah tapi kenyataannya rajin juga mencuri? Tapi ya, salah baku dapat dari Mama Ipa. Taat beribadah salah satu kriteria yang Mama Ipa kasih masuk di 13 kriteria calon pemimpin yang bermoral baik tahun 2024 dan seterusnya. Mama Ipa berasumsi bahwa orang yang taat beribadah adalah orang yang berkarakter baik. Orang yang berkarakter baik yang Mama Ipa maksud adalah orang yang memenuhi kriteria minimal 13 kriteria yang Mama Ipa so bilang itu. Termasuk ini yang ketiga yang sementara kita bicara ini, orang baca cerita. Kriteria ketiga, taat beribadah. Karena itu diharapkan ketika terpilih nantinya praktek daripada nilai universal yang bisa diterima oleh semua kelompok agama itu bisa dilaksanakan oleh calon pemimpin yang akan datang itu. Kalau begitu bagus toh Saudara. Fakta Saudara, baru beberapa hari lalu Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat kena operasi tangkap tangan OTT dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ini pertanyaan Saudara. Apakah Bupati Bogor ini dan pejabat yang tertangkap OTT tertanggung-tanggung oleh Saudara? Yang kena OTT itu juga ada oknum Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Dong ini petugas padahal awasi ini pemerintah daerah dalam dorang mengelola anggaran belanja di daerah, bahkan di pusat juga dorang itu periksa-periksa semua. Ternyata dong baku atur, dorang kolusi, kasih apa namanya istilah itu status. Bupati minta status wajar tanpa pengecualian. Itu biasanya status untuk hasil periksa penggunaan anggaran dalam 1 tahun anggaran itu bagus, cara menyimpang sesuai dengan ketentuan. Kalau dia sesuai ketentuan, dia nama wajar tanpa pengecualian. Tapi kalau menyimpang atau ada kurang-kurang, maka dia nama WDP, wajar dengan pengecualian. DP beda di situ. Kalau WDP tidak dapat insentif dari pemerintah pusat, tapi kalau WTP dapat insentif dari pemerintah pusat. Rupanya ini yang dong kejar ini bupati ini dia, sampai dong suap di BPK supaya kasih WTP. Begitu orang dapat insentif, kan bagian daripada BPK juga itu nantinya. Ternyata dong dapat tangkap miliaran oknum BPK terima. Ini Saudara, persoalan moral, mental daripada pejabat. Oke, kalau begitu Saudara, terus apa gunanya kalau rajin beribadah tapi kenyataannya rajin juga mencuri? Ini yang KPK bilang, banyak ibadahnya tapi banyak juga korupsinya. Kalau yang seperti ini Mama Ipa sepertinya boleh usul di KPK, kalau boleh jangan pakai bahasa korupsi tapi pencuri. Karena memang perbuatan juga terbagus, jadi orang sebut juga jangan yang bagus-bagus. Korupsi itu halus, maka pencuri yang lebih tepat bagi orang-orang yang mencuri uang rakyat. Menyusahkan orang banyak, maka tidak layak dihargai sebagai orang yang disebut dengan sopan dan santun. Seperti itu. Itu kalau Mama Ipa. Karena tahu kalau orang Saudara yang lain dong mau apa tetap dengan bahasa halus saja. Korupsi. Padahal itu pancuri Saudara. Saudara, ini mental. Faktor mental betul-betul. So rajin beribadah tapi tetap melakukan korupsi atau mencuri itu, maka memang niat pencuri itu so ada sejak pacaran. Jadi memang susah orang tahu orang ini punya niat yang
baik atau tara baik di zaman saat ini. Karena biasanya kan orang datang dengan wajah manis, janji manis, bahkan dorang pakai kehadiran itu dorang desain seolah-olah dorang adalah malaikat penyelamat yang mau menyelamatkan orang banyak dengan kekuasaan yang dorang dapat nantinya. Makanya janji-janji manis itu dorang tebar pesona DP nama. Padahal don so intai-intai cepat ngoni pilih pak kita, begitu kita jadi kita lo ngoni pedoi-doi kita bawa pulang di rumah, beli oto mewah, bikin rumah bagus, beli aset-aset sebagai bekal pensiun 7 turunan. Aduh, ini yang susah orang mau terka manusia amoral seperti itu. Karena itu saudara, Mama Ipa selalu kasih ingat, hati-hati, jangan tertipu dengan janji-janji manis, apalagi muka manis. Kalau so tahu dompet file tara manis, maka jangan kasih suara yang manis, saudara. Nanti babifi banyak ke gula loku. Kalau seperti itu, saudara, orang sakit, dorang tara kale sampai orang. Do mau pusing apa, dong ada basanang-sanang. Ini penting orang baku kasih ingat saudara. Taat beribadah, rajin beribadah, bukan jaminan menjadi orang baik-baik ketika tergoda dengan kekuasaan, dengan kesenangan. Nah, jadi kalau masuk suka miskin, kalau orang sini masuk di gorua di bawah, itu wajar dan patut daripada perbuatan korupsi itu. Aduh, basanang cuma sementara kok menderita bertahun-tahun itu kira-kira juga. Bukan lagi cuma menderita, dong kasih miskin lagi. Kalau dong so pecat dari PNS, dorang so hela semua aset-aset yang ada, selesai. Begitu dulu saudara, nanti kita baku dapat lagi di kriteria keempat, calon pemimpin yang hidup sederhana di lingkungan keluarga maupun dalam pergaulan kehidupannya di tempat lain, saudara. Sampai baku dapat, tabea.